Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala pembahasan kita pada malam hari ini ba'da salatil maghrib kita akan membahas kiat-kiat memperpanjang usia. Ya, atau amalan-amalan apa saja yang dilakukan oleh seorang muslim yang dapat memanjangkan umur dia. Pembahasan ini sangat penting dan juga yang paling banyak dibicarakan oleh manusia secara umum, karena manusia secara umum dia berharap memiliki usia yang sangat panjang. Dalam sisi dunianya dia berharap bisa bertemu dengan cucu-cucunya hingga cicit-cicitnya. Namun dalam pandangan syariat dia ingin berusia panjang karena dia ingin lebih banyak ibadah dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kecintaan manusia kepada usia yang panjang itu fitrah dan sifat dasarnya. Sifat dasar manusia dia menginginkan usia yang panjang dari Allah Azza wa Jalla. Makanya iblis ketika menggoda Adam alaihissalam, apa seruan iblis kepada Adam ketika disuruh untuk memakan buah? Iblis mengatakan kepada Adam, hal adulluka alal khuldi wa mulki la yabla. Apakah engkau ingin aku tunjukkan alal khuld, kepada kekekalan, suatu hal yang kekal dan juga kerajaan yang tidak pernah sirna. Maka dengan perkataan itu Adam alaihissalam terpengaruh oleh iblis. Di sini menunjukkan kalau kakek moyang kita Adam alaihissalam dia menginginkan kehidupan yang panjang. Oleh karena itu iblis menggodanya dengan al-khuld, ya, kehidupan yang panjang. Namun yang harus diketahui, tidak semua orang yang usianya panjang di atas kebaikan dan juga tanda kebaikan. Berapa banyak orang memiliki usia yang panjang namun semuanya keburukan. Dan berapa banyak usia dia panjang, cuman kadangkala kematiannya lebih baik dibandingkan kehidupan dia. Seseorang tokoh-tokoh yang menyesatkan manusia, dia dikasih usia yang panjang. Padahal kalau dia wafat lebih cepat, lebih bermanfaat dibandingkan usia dia yang panjang. Karena semakin panjang usianya, semakin dia banyak berbuat dosa. Begitu juga orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah dan kefasikan. Semakin panjang usianya, maka semakin banyak dosa dan kefasikannya. Maka panjang usia bukan mutlak tanda kebaikan. Sebagian ulama dengan itu mengatakan tidak boleh seseorang mendoakan orang lain dengan panjang usia secara mutlak. Seperti dia mengatakan semoga Allah memanjangkan usia kamu, atau Allahu umrak, ya, hayyakallah dan yang lainnya. Maka dia harus dikaitkan. Atau Allahu umraka ala taatillah. Semoga Allah memanjangkan usia kamu di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena manusia yang paling terbaik yang usianya panjang dan selalu berbuat ketaatan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ditanya man khairun nas, siapa manusia paling terbaik? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang paling terbaik yang panjang usianya dan amalannya baik. Semakin hari semakin baik, semakin mendekatkan kematian, semakin banyak pahala dan ganjarannya. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam ditanya juga man syarrun nas, siapa manusia yang buruk?
man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Yang panjang usianya tapi buruk amalannya. Ya, dia dikasih oleh Allah usia yang panjang tapi buruk amalannya. Maka tidak ada manfaat usia yang panjang yang Allah berikan kepada dirinya tadi. Dan sebagian salaf berkata, afdalun nas thawaban yaumal qiyamah al-mu'min al-mu'ammar. Manusia yang paling utama di sisi Allah Azza wa Jal pada hari kiamat kelak al-mu'min al-mu'ammar. Seorang mukmin yang dipanjangkan usianya oleh Allah Azza wa Jal. Dan juga di zaman Nabi alaihi salatu wassalam ada dua saudara yang dua-duanya mengerjakan ketaatan. Yang satu wafat terlebih dahulu dan wafat di medan perang, syahid. Sedangkan yang kedua usianya lebih panjang dan tidak wafat di medan perang. Maka ada salah seorang sahabat, dia bermimpi melihat yang orang kedua kedudukannya lebih besar dibandingkan saudaranya yang pertama yang meninggal di medan perang tadi. Maka dia datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, menanyakan kenapa kok yang kedua lebih baik dibandingkan yang pertama. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah yang kedua itu lebih panjang usianya dibandingkan yang pertama? Fa aina salatuhu? Fa aina salatahu wa siyamahu wa du'ahu fi hadhihi as-sanah? Inna bainahuma fil jannati labaunan kabiran. Kata Nabi SAW, di mana salat dia, di mana puasa dia, di mana doanya dia di tahun ini. Karena dia wafatnya lebih lama. Dan di antara kedua orang itu pada hari kiamat kelak ada jarak yang sangat jauh. Saking afdolnya orang yang dikasih usia panjang oleh Allah Azza wa Jalla. Maka seseorang berharap kepada Allah, dia dikasih usia panjang dengan syarat. Dia bisa beramal saleh sebaik mungkin, karena usia ini modal. Kita hidup di dunia mengumpulkan sebanyak-banyak amalan untuk bisa berjumpa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ahlu sunnah wal jamaah di antara akidahnya meyakini kalau usia itu dapat panjang. Para ulama di sini ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan kalau usia itu tidak bisa panjang sama sekali. Kalau seseorang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla usianya 50 tahun, maka dia akan wafat dalam 50 tahun, tidak akan panjang. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan kalau maksud dari usia panjang itu bukan usianya yang panjang. Usianya tetap 50 tahun, tapi Allah memberkahi usia yang 50 tahun tersebut. Seolah-olah kalau dihitung amalannya seperti usianya 1000 hingga 2000 tahun. Ini menunjukkan keberkahan usia. Dan pendapat ini yang diperkuat oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan pendapat ketiga mengatakan kalau usia itu bisa dipanjangkan oleh Allah. Dan juga diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan pendapat ini diperkuat oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dalilnya itu firman Allah Azza wa Jalla, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan. Wa indahu ummul kitab, dan Allah memiliki ummul kitab. Kitab inti yang di Lauhil Mahfuz. Oleh karena itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, Allah Ta'ala memiliki 2 kitab. Yang pertama kitab mutlak, yang kedua kitab muqayyad. Afwan, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, umur manusia ada 2 macam. Yang pertama umur mutlak, yang kedua umur muqayyad. Umur mutlak itu umur yang sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla jauh-jauh di dalam Lauhil Mahfuz. Sedangkan umur muqayyad itu umur yang ada di catatan malaikat. Maka si fulan sebenarnya sudah ada di catatan malaikat kalau usia dia 50 tahun. Karena dia mengamalkan beberapa amalan, maka dengan amalan tersebut menjadi sebab usia dia bertambah. Maka yang 50 tahun di catatan malaikat itu bisa dihapus menjadi 60 tahun, 70 tahun hingga 80 tahun. Nah, itu maksud firman Allah, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Ya, Allah menghapus apa yang Allah kehendaki. Maksudnya yang Allah hapus itu yang di dalam catatan malaikat.
Ya, makanya di dalam catatan malaikat bisa dihapus dan bisa bertambah. Wa yuthbit, dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Wa indahu ummul kitab, dan Allah memiliki ummul kitab, maksudnya kitab yang ada di dalam Lauh al-Mahfuz. Dan juga Allah Ta'ala berfirman tentang kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Salah satu yang dijanjikan oleh Nabi Nuh alaihi salam, apabila kaumnya itu bertakwa dan kembali kepada Allah Azza wa Jal, yaitu firman Allah, yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Disuruh sama Nabi Nuh, dia taat kepada Allah, mentauhidkan Allah, kembali kepada Allah. Kalau misalnya mereka melakukan itu, maka yaghfir lakum min dhunubikum, Allah akan mengampuni dosa kalian. Wa yuakhirkum ila ajalin musamma, dan Allah akan mengakhirkan ajal kalian sebagaimana yang Allah tentukan. Ya, maka dijanjikan kaumnya Nabi Nuh selain diampuni dosanya, diundur apanya? Diundur ajalnya. Nah, maksud diundur ajalnya dipanjangkan usianya. Dan subhanallah, sebagaimana yang pernah kita jelaskan, sedangkan umur umatnya Nabi Nuh itu sangat panjang. Dikatakan oleh para ulama, kaumnya Nabi Nuh itu berusia 1000 hingga 2000 tahun. Sedangkan Nabi Nuh alaihissalam dakwanya saja 950 tahun. Kalau seandainya semua para nabi diutus oleh Allah Azza wa Jalla pada usia berapa? 40. Ditambah 950 tahun. Tandanya udah berapa usianya? 990 tahun ya. Sedangkan umat ini umurnya pendek. Kata Nabi SAW, a'mar ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku itu hanya 60 hingga 70 tahun. Faqalil man tajawaza dzalik. Sedikit yang melewati 70 tahun. Ya, menunjukkan kalau orang yang 80-90 tahun itu tidak banyak. Makanya kalau ada orang di zaman sekarang usianya sampai kepada 100 tahun, itu menjadi manusia yang langka. Karena sedikitnya atau pendeknya usia Nabi Muhammad, usia umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan keinginan kita untuk berumur panjang bukan karena kita ingin banyak tinggal lama di dunia, tapi keinginan kita berumur panjang agar kita terus dikasih oleh Allah hidayah dan taufik, bisa banyak beramal saleh. Karena setiap tahunnya kita bisa menambah jumlah salat, bisa menambah sedekah. Pada setiap tahunnya kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, bisa banyak menghatamkan Al-Quranul Karim. Yang punya orang tua dia bisa birrul walidain, yang punya anak dia bisa mendidik anaknya, dia bisa berbuat baik kepada istri-istrinya. Dan semua kebaikan ini dapat dilakukan dengan syarat dia memiliki usia yang panjang. Apalagi kalau dia seorang da'i yang berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka apabila dia dipanjangkan usianya, maka semakin banyak kesempatan dia nasyrul ilm, menyebar luaskan ilmu syar'i tadi. Maka usia panjang harapan terbesar seorang mukmin agar dia bisa banyak beramal saleh. Ya, maka nggak boleh seseorang meminta mati, karena kematian itu memutus amal saleh dia. Ya. Oleh karena itu doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, doa dari sahabat Ammar bin Yasir, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq, ahyini ma'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Ya Allah, ahyini, hidupkanlah aku kalau engkau mengetahui kehidupan itu yang terbaik buat diriku. Dan wafatkanlah aku kalau engkau mengetahui kalau wafat itu yang paling terbaik buat diriku. Ibnu Rajab rahimahullah ketika mensyarah doa ini, kata Ibnu Rajab, boleh seseorang meminta kematian apabila memang dia mengetahui kalau kematian lebih baik bagi dirinya dibandingkan kehidupan. Misalnya dia hidup di tengah-tengah fitnah yang sangat dahsyat. Fitnah yang sangat dahsyat. Dia khawatir terkena fitnah tersebut, maka dia meminta kepada Allah kematian. Dan itu dilakukan oleh sebagian salafus saleh. Ketika melihat kematian, fitnah yang sangat dahsyat, maka dia minta sama Allah kematian.
Dan dikatakan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala ketika melihat banyak fitnah dan umat Islam sudah cinta kepada dunia, dia takut pada dirinya, dia meminta kepada Allah agar diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan selamat dari fitnah. 2 hari dari doa tersebut dia ditusuk oleh musuhnya. Terus yang kedua, boleh dia meminta kematian kalau misalnya dia yakin kalau amalan dia sudah cukup untuk bisa berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau ada keyakinan. Dan ini dilakukan juga oleh sebagian salafus saleh. Ya, tapi kalau misalnya dia belum yakin amalan dia cukup untuk berjumpa, kemudian dia juga tidak tahu apakah dia selamat atau tidak, maka yang paling terbaik dia minta sama Allah kehidupan yang panjang agar dia terus bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa dan maksiatnya. Maka di sini kita akan menyebutkan beberapa amalan yang dapat memanjangkan usia. Di antara amalan yang dapat memanjangkan usia dengan izin Allah Azza wa Jalla, yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takwa inti semua kebaikan, dan takwa itu ada 2 derajat. Derajat yang paling tinggi mengamalkan kewajiban ditambah dengan yang sunnah. Meninggalkan yang haram ditambah dengan yang makruh. Ini derajat takwa yang paling tinggi. Derajat yang kedua, dia mencukupkan mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. 2 itu apa? Dua-duanya apabila dilakukan oleh seorang mukmin, maka dia menjadi taqi, hamba Allah yang bertakwa. Ya, dan takwa sebab seseorang dipanjangkan usianya. Maka dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sunan hadis yang sahih, man arada an yutala lahu fi umrihi wa yunsa'a lahu fi atharihi wa yuzad lahu fi rizqihi falyattaqillah wal yabur walidayhi. Anda perhatikan ini. Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, diindahkan nama baiknya, ditambah rizkinya, maka kerjakan 2 hal. Bertakwa kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tuanya. Maka bertakwa kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua mendapatkan 3 hal. Dipanjangkan usianya, namanya dijaga oleh Allah, nama baiknya dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, dan yang ketiga ditambah rizkinya. Maka ini menjelaskan kalau takwa sebab dipanjangkan usia seseorang. Di antara amalan yang dapat memanjangkan usia seseorang dengan izin Allah yang kedua adalah birrul walidain. Ya, dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yazid fil umri illa al birrul walidain. Tidak ada yang bisa memanjangkan usia kecuali taat kepada kedua orang tua. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man ahabba an yamuddallahu azza wa jalla fi umrihi wa an yazida fi rizqihi falyabur walidayhi wal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya ditambah rizkinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tua dan sambunglah tali silaturrahim. Ya. Semua waktu yang diluangkan seorang anak kepada orang tuanya itu akan diganti oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini kesalahan terbesar, seorang anak tidak meluangkan waktu untuk silaturrahim kepada kedua orang tuanya. Sebagian anak karena kesibukan dunianya, dia berbakti kepada kedua orang tua hanya mengirim duit atau memenuhi hajat orang tuanya. Tapi dia tidak pernah meluangkan waktu untuk ziarah, melihat wajah dan duduk bersama orang tuanya. Padahal kalau dia meluangkan waktu untuk duduk bersama orang tuanya, berbincang, berbicara, berbakti, waktu yang dia luangkan akan diganti oleh Allah Azza wa Jalla. Al-jaza min jinsil amal.
Maka semua waktu yang dia berikan dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua akan diganti waktu tersebut. Salah satunya dipanjangkan usia dia. Kemudian apa yang dia lakukan dari kebaikan-kebaikan kepada orang tuanya akan dibalas oleh Allah, anaknya berbuat baik kepada dia yang sama. Ya. Maka dosa yang didahulukan di dunia sebelum di akhirat, nasallallahu alaihi itu uquq walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ya, durhaka kepada kedua orang tua. Maka berbakti kepada kedua orang tua itu sebab terbesar untuk memperpanjang usia dan juga menambah rizki dan memudahkan semua urusan. Ya, memudahkan semua urusan. Ya, orang-orang barat ya karena kufurnya dia membuang orang tuanya. Makanya orang barat itu atau orang-orang Nasara, kalau orang tua sudah tua itu dimasukkan ke panti jompo. Ya. Karena buat mereka itu beban punya orang tua yang sudah lanjut usia. Makanya kenapa orang barat, nasallallahu alaihi a'azakumullah, dia suka memelihara anjing. Salah satu sebabnya karena kalau dia sudah tua nggak ada teman kecuali anjing dia. Ya, ini semua karena kufurnya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat Islam disuruh si anak taat kepada orang tua. Karena orang tua ketika sudah tua, temannya itu anak, istri dan anak-anaknya. Makanya keberadaan anak di sisi orang tua itu nggak bisa tergantikan dengan harta, dengan hadiah-hadiah yang bisa memenuhi kebutuhan orang tua selain wujud dia. Maka wujud anaknya berada di sisinya itu hiburan buat orang tua, nggak bisa digantikan dengan apapun juga. Nah, di antara amalan yang dapat menambah usia seseorang yang keberapa? Ketiga adalah silaturrahim. Ya, silaturrahim, menyambung tali silaturrahim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man arada ayun sa'alahu fi athari wa yutalu lahu fi umri, falyattaqillah wal yaburra walidai wal yasil rahimah." Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, ya, dijaga nama baiknya dan ditambah rizkinya, maka dia bertakwa kepada Allah, dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan dia menambung tali silaturrahim. Ini juga keutamaan menyambung tali silaturrahim. Tali silaturrahim ya ikhwah, itu tidak seperti ziaratul ashab, ziarah ke teman-teman. Di kita ngumpul sama teman kantor itu ditulis silaturrahim. Reuni reuni teman-teman sekolah baik SMP, SMA dan seterusnya ditulis menyambung tali silaturrahim. Itu bukan tali silaturrahim, itu namanya ziarah. Dan ziarah itu amalan tersendiri dan dianjurkan di dalam agama Islam, ziaratul ikhwan, mengunjungi saudara dan berjumpa dengan teman. Silaturrahim itu menyambung yang ada kaitan rahim dengan kita. Para ulama menjelaskan apa itu rahim, siapa rahim kita. Rahim kita adalah yang haram dinikahi oleh kita. Kalau misalnya satu laki-laki, satu perempuan, maka kalau dia haram untuk dinikahi, maka itu masuk di dalam rahim. Yang berkaitan dengan rahim. Makanya dia diharam dinikahi oleh kita. Maka ibu masuk silaturahim apa tidak? Masuk. Anak perempuan ke bapak masuk silaturahim apa tidak? Masuk. Dan terus ke atas, kakek, nenek masuk silaturahim apa tidak? Masuk. Ke bawah, anak masuk silaturahim apa tidak? Masuk. Cucu masuk silaturahim. Ke samping, bibi, ammah, paman dan bibi dari pihak bapak silaturahim karena haram untuk dinikahi. Oleh karena itu, ya, tidak boleh di dalam Islam seseorang menikahi ponakan dan bibinya secara langsung. Ya, jadi antum nikah sama perempuan. Ternyata perempuan ini punya bibi, cantik bibinya. Udah Ustaz sekalian aja dua. Sama bibinya anak nikahi. Nah, nggak boleh digabungkan antara si keponakan dengan bibinya. Karena itu menjaga rahim.
supaya tidak terputus. Tapi kalau misalnya memang si istrinya udah meninggal, dia ingin menikahi si bibi perempuan itu, baru boleh. Ya. Nah, ini silaturahim karena berkaitan dengan rahim. Nah, silaturahim menyambungnya itu dengan 4 hal. Antum catat. Cara menyambung tali silaturahim dengan 4 hal. Yang pertama, tidak boleh terputus sama sekali. Terputus di sini tidak ada hubungan sama sekali. Artinya dia tidak mengunjungi atau yang lainnya. Maka akal yang paling sedikit seseorang menyambung tali silaturahim itu dengan mengucapkan salam. Paling tidak dia mengucapkan salam. Jangan sampai terputus sama sekali. Kata Nabi SAW, silu arhamakum walau bisalam. Dalam riwayat lain, ballu arhamakum walau bisalam. Sambunglah tali silaturahim walaupun dengan mengucapkan salam. Dalam riwayat lain, basahilah rahimmu dengan mengucapkan salam. Maka aqallu syai' yang paling sedikit seseorang dikatakan silaturahim agar tidak terputus, dia mengucapkan salam. Yang kedua, menahan gangguan darinya. Artinya dia tidak boleh mengganggu, baik dengan lisan ya atau dengan perbuatan. Ya, tidak boleh. Ya, di antara syu'batul iman, bagian dari iman, imatatul adha 'anit thariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Kalau misalnya menghilangkan gangguan dari jalan saja, kita dianjurkan dalam agama Islam agar orang yang lewat tidak terkena gangguan tersebut, bagaimana dengan adanya kaitan rahim. Maka tidak boleh ya kita ganggu dan kita sakiti hatinya baik dengan ucapan maupun perbuatan. Yang ketiga, nafkah, memberikan nafkah. Kalau misalnya memang dia muhtaj, dia butuh, misalnya dia sakit butuh pengobatan ya atau yang lainnya, maka itu wajib atau tali silaturahim dengan memberikan nafkah. Sebagian keluarga subhanallah dikasih oleh Allah semuanya kaya. Dari kakeknya, bapaknya, adik kakaknya, bibinya semuanya kaya. Nah, maka dia tidak butuh nafkah, tapi dia butuh untuk disambungkan. Tapi sebagian keluarga ada yang dia miskin. Dia butuh bantuan nafkah. Maka wajib dalam menyambung tali silaturahim dengan memberikan nafkah ya. Ini juga subhanallah sebagian orang nasallallahu alafiyah dengan maraknya kegiatan sosial yang ada di media sosial ya, gempa sana, gunung meletus atau yang lainnya, sebagian aktif luar biasa. Dia berangkat ke sana bawa bantuan, itu perbuatan mulia. Tapi subhanallah, paman ama bibinya di rumahnya nggak punya beras, nggak pernah dia kasih. Dia tidak pernah mengucapkan salam, menengok kepada orang terdekatnya. Padahal mustinya yang dia dahulukan siapa? Karib kerabat, silaturahim. Karena dia tidak diwajibkan oleh Allah untuk yang jauh. Kalaupun dia mampu, dia cukup semampunya. Yang besar-besar itu sebenarnya yang paling wajib naungan pemerintah. Karena pemerintah yang memiliki tanggung jawab penuh untuk membantu kaum muslimin pada saat itu. Cuman silaturahim dia siapa yang wajib bantu? Kalau bukan dia. Ya, nah maka ini juga kesalahan fatal sebagian orang, terlalu semangat dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya baik, tapi dia meninggalkan yang jauh lebih utama yang Allah wajibkan atas dirinya dibandingkan hal tadi. Bisa difahami ya? Dan yang terakhir, yang keempat, mendoakan. Dia senantiasa mendoakan karib kerabatnya. Ya, salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, apa yang dilakukan antara kekerabatan satu dengan yang lainnya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa aina anta minal istighfari lahum. Mana engkau dari mengucapkan istighfar kepada mereka. Makanya amalan yang paling terbaik dilakukan seorang anak
setelah orang tuanya wafat itu adalah mendoakan. Adalah apa? Mendoakannya. Ya, karena doa anak bagi orang tua itu sampai. Oleh karena itu di dalam hadis seorang Bani Adam apabila sudah wafat terputus kecuali 3, salah satunya waladun saleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Di antara amalan yang dapat memanjangkan usia seseorang dengan izin Allah, husnul khuluq, akhlak yang baik. Husnul khuluq, berakhlak mulia. Ini juga penting. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, husnul khuluq ya'mur ad-diyar wa yazidu fil a'mar. Husnul khuluqi ya'muru ad-diyar wa yazidu fil a'mar. Berakhlak mulia memakmurkan rumah dan menambah usia. Ya, memakmurkan rumah dan menambah usia. Ya, yang pertama dari sisi syariat, kenapa dia panjang umur? Karena dia dibalas kebaikannya oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika seseorang berbuat baik kepada manusia lewat akhlaknya, maka dia akan dibalas kebaikan tersebut. Salah satu balasannya dipanjangkan usianya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan juga hanya bukan panjang usia, akhlak yang mulia itu melapangkan dada. Nah, dengan dadanya yang lapang, pikirannya yang jernih, maka akan jauh dari penyakit-penyakit. Dengan jauhnya dari penyakit akan panjang, salah satu sebab panjang usia. Makanya nggak ada seseorang yang paling bahagia setelah menjalankan ketaatan kepada Allah dibandingkan husnul khuluq. Sebagian orang yang taat, penyakitnya itu akhlaknya buruk. Kadang ada orang, subhanallah, dia rajin sholat ke masjid, puasa dan yang lainnya. Cuman akhlaknya buruk. Ya, maka akhlak yang buruk sebab dia ditinggalkan oleh manusia. Dan akhlak yang buruk dipertanyakan akan kebaikan sholat dia, puasa dia, dan amalan-amalan dia. Karena kalau seandainya sholat dia baik, amalannya baik, yang terlihat pertama kali akhlak dia baik. Makanya iman dikaitan dengan akhlak. Ya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Ya. Dan ini juga kesalahan sebagian orang yang membalas keburukan dengan keburukan. Atau menyatakan kalau kita tidak berakhlak baik kita akan ditindas oleh manusia. Salah. Justru akhlak baik itu sebab dia dilapangkan jiwanya, ditenangkan pikirannya, dan sebab dia dimudahkan urusannya, dan sebab ya kalau Allah menginginkan dari dia kebaikan. Dan akhlak baik ini ada 2 macam. Yang pertama, pemberian dari Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba. Jadi ada sebagian manusia, subhanallah, sudah dikasih oleh Allah perangai yang baik sebelum dia belajar agama dan sebelum dia mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Artinya sudah ditanamkan oleh Allah dalam perangainya sikap yang baik dan akhlak yang baik. Kadang ada sebagian orang dikasih oleh Allah mas'uliyah, tanggung jawab. Dia dikasih oleh Allah tanggung jawab. Tanpa dia belajar agama secara dalam, dia sudah punya tanggung jawab. Ini yang pertama. Ada sebagian orang dikasih oleh Allah tidak suka bohong. Berat baginya untuk berdusta. Padahal bukan orang mutadayyin, bukan orang multazim. Cuman gak biasa dusta dia. Dikasih sama Allah jujur. Dari awal dia hidup selalu jujur. Ya, dan seterusnya. Nah, ini namanya akhlak yang dikasih oleh Allah Azza wa Jalla. Ini mauhibah, pemberian dari Allah. Ada sebagian orang dikasih oleh Allah al-hilm, rasa lembut. Ya, lembut hatinya, bawaannya tenang, cara bicaranya sopan tanpa dibuat-buat. Ya. Dan dia melakukan itu bukan karena dasar agama, cuman memang dikasih akhlak yang baik oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini jibillah, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada sahabat, dia memiliki sifat itu langsung dari Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW kepada sahabat tersebut, inna fika khaslatain yuhibbuhum Allah wa rasuluh. Dalam diri kamu ada 2 sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya.
al-hilmu wal anat. Kelembutan dan ketenangan. Sahabat ini selalu lembut dan tenang bawaannya. Maka sahabat itu bertanya, ahuma amran fatarani Allahu alaihima am tadabba'tu bihima. Dua sifat ini apakah pemberian dari Allah atau aku berusaha untuk berakhlak dengan hal tersebut? Ya, kata Nabi SAW, bal fatarakallahu azza wa jal. Bahkan Allah yang memberikan kamu dua sifat tersebut. Maka dia bersyukur kepada Allah, di dalam dirinya ada dua sifat yang dikasih oleh Allah dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka ini jibillah, pemberian dari Allah azza wa jal. Dan akhlak yang kedua bisa dilatih. Akhlak yang seorang manusia melatihnya sampai dia bisa memiliki akhlak yang baik. Kata Nabi SAW, innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya kelembutan itu dengan belajar lembut. Makanya salah kalau seseorang misalnya punya sifat temperamental, suka meluapkan emosi. Akhirnya dia ngomong sama istri, sama anaknya, sama teman-temannya, antum kalau pengen bersahabat sama anak, antum harus sabar. Karena anak orangnya cepat emosi. Ini salah. Ya, cepat atau lambat dia akan ditinggal sama manusia. Maka dia kalau punya kekurangan, dia yang memperbaiki kekurangan tersebut, bukan menyuruh orang lain memahami kekurangan dia. Ya, karena dengan dia memperbaiki dan belajar, kemudian bisa menghilangkan perbuatan buruk tersebut, dia akan dicintai oleh Allah azza wa jalla. Al-muhim, husnul khuluq, akhlak yang baik sebab dipanjangkan usia. Kemudian di antara amalan yang lain yang dapat memanjangkan usia, berbuat baik kepada tetangga. Ya, berbuat baik kepada tetangga. Kata Nabi SAW, silaturrahim wa husnul jiwar wa husnul khuluq yazidani fil a'mar. Silaturrahim, berbuat baik kepada tetangga, berakhlak mulia, menambah usia. Ya, jadi berbuat baik kepada tetangga itu menambah usia. Ya, ada salah seorang sahabat, dia nggak kuat dengan gangguan tetangganya. Akhirnya dia pengen beli rumah tetangga tersebut agar tetangganya pergi. Dia tanya, berapa rumah Anda? Kata dia sekian. Itu subhanallah, setiap hari dia ngumpulin duit agar bisa beli rumah biar tetangganya pergi. Ketika dia datang ke masjid, maka dia mendengarkan tentang sabda Nabi SAW. Kalau orang berbaik kepada tetangga dan yang lainnya akan mendapatkan ganjaran. Subhanallah, dia urungkan niat dia tadi, dia tinggalkan, dia sabar sama tetangganya sampai dia wafat. Ya, makanya ya, berbuat baik kepada tetangga itu sebab terbesar seseorang dipanjangkan usia. Berbuat baik kepada tetangga itu ada beberapa hal. Yang pertama, sabar terhadap gangguan tetangga. Ini penting. Sebagian orang kadang tidak mengganggu tetangganya, tapi tidak sabar terhadap gangguan tetangga. Maka di antara berbuat baik kepada tetangga, kita sabar terhadap gangguan tetangga. Itu berbuat baik kepada tetangga. Kadang tetangga kita, mungkin dia tukang masak, bau masakannya sering masuk ke rumah, kita tidak suka dengan bau masakan tersebut, tapi itu kebutuhan dia. Maka kita sabar. Ya. Ada sebagian tetangga mungkin anaknya banyak, setiap malam nangis, mengganggu. Ya, cuman gimana lagi? Ya, maka dia harus sabar. Ya, ada sebagian tetangga mungkin kurang menjaga kebersihan, agak kotor dia. Ya, dan mungkin kita tidak suka melihatnya. Namun tugas kita kaful adza. Kita menahan sabar terhadap gangguan dari tetangga tersebut. Ya, sebagian salaf, ya subhanallah, pernah bertetangga dengan orang non-muslim. Ternyata rumah orang non-muslim itu merembes ke tembok dia, berjatuhan air. Ya, si orang muslim itu diam. Nggak diganggu, nggak ditegur sama yang lainnya. Dan orang non-muslim itu tidak tahu kalau dia mengganggu si muslim ini, tetangganya, kecuali pas si muslim ini sakit. Dia tengok, dia ziarah pas sakit, pas dia ke kamarnya ternyata bocor itu temboknya, maksud banyak rembesan air.
Kata dia, ini rembesan dari rumah ana, ya kata dia, rumah antum. Ya, ini semenjak kapan? Ini sudah bertahun-tahun lamanya katanya. Islam menyuruh ana untuk menjaga tetangga, ana jaga tetangga ana. Akhirnya dengan itu subhanallah yang non muslim masuk Islam dia. Melihat baiknya akhlak non muslim tadi. Kemudian di antara amalan berbuat baik kepada tetangga yaitu memberikan hadiah. Memberikan hadiah dan bantuan. Ya, beri hadiah. Kalau tetangga antum miskin, kasih beras, kasih telur. Ya, setelah saudara-saudara karib kerabat yang kita bantu, orang setelahnya itu jiran, tetangga. Kalau emang tetangga antum lihat dia orang fakir, orang miskin, dibantu. Kalau misalnya dia orang-orang kaya, maka dikasih hadiah berupa makanan, buah atau yang lainnya. Itu termasuk dari husnul jiwar. Sampai kata Nabi SAW, kalau kita masak kita harus melebihkan apa? Kuahnya buat siapa? Buat tetangga. Ya, jangan sampai dia mencium wanginya tapi tidak merasakan makanan tadi. Makanya ada pepatah dalam bahasa Arab, al-jar qabla apa? Al-jar qabla dar. Jadi orang Arab kalau pengen beli rumah, kaidah dia al-jar qabla dar. Tetangga sebelum rumah. Jadi dia lihat dulu tetangganya, karena tetangga ini yang membuat kita betah atau tidak. Sebagian di kota besar ya, sama tetangganya nggak kenal dia. Dan di sebagian tempat saking tidak kenalnya, orang itu wafat di dalam rumah tidak ada yang tahu kecuali sepekan setelah kematiannya. Sudah membusuk. Hatta di Arab Saudi, subhanallah. Karena pernah dengar cerita dari satu orang di Arab Saudi, itu ada di beberapa daerah orang nggak kenal sama tetangganya. Ya, ada anak orang tuanya di desa, dianya pergi bekerja. Tiba-tiba orang tuanya meninggal, tidak ketahuan orang tuanya meninggal kecuali sepekan karena bau bangkai jasadnya. Ya, maka ini juga ya menghilangkan hadis ini, husnul jiwar, berbuat baik kepada tetangga. Di antara amalan yang keberapa ya ikhwah? Yang keenam, di antara amalan yang dapat memperpanjang usia, kita percepat, yaitu merutinkan haji dan umrah. Merutinkan haji dan umrah. Kata Nabi SAW, tabi'u bainal hajj wal umrah fa innahuma yanfiyan al-khabath wal dhunub kama tanfi an-nar khabathal hadid wa innahuma yutilani fil umr. Kata Nabi SAW, ikutilah terus antara haji dan umrah. Artinya terus lanjut haji umrah. Karena dia menghilangkan dosa, menghapus dosa sebagaimana besi yang karatan dibersihkan karatannya, dan juga haji dan umrah memperpanjang usia. Dan di dalam haditsul qudsi Allah mencela seorang hamba yang dikasih harta banyak oleh Allah tidak menyambung antara haji dan umrah selama 5 tahun lamanya. Kata Allah Azza wa Jalla dalam haditsul qudsi, Inna Allah Azza wa Jalla qala, Inna abdan ashahtu lahu fi badanihi wa wassa'tu alaihi fi rizqihi thumma tamurru alaihi 5 sinin la yafit ilayya la mahrumun. Antum lihat hadis. Sesungguhnya hambaku, aku sehatkan badannya, aku luaskan rizkinya, kemudian dia melewati 5 tahun tidak datang kepadaku untuk ihram, untuk umrah atau haji, maka kata Allah la mahrumun, maka hamba ini dihalangi dari kebaikan. Makanya kalau seseorang punya harta, jangan sampai dia melewati 5 tahun dia tidak menyambung antara umrah atau haji. Kalau dia dikasih keluasan rizki oleh Allah, dia terus ikuti antara haji dan umrah. Selain memperpanjang umur, itu menghapus dosa dan memperbanyak rizki. Di antara amalan yang dapat memperpanjang usia, menyempurnakan wudhu. Ya, menyempurnakan wudhu. Maksudnya menyempurnakan wudhu, itu wudhu sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan upayakan ya ikhwah, kita semua jangan pernah lepas dari wudhu setelah hadas. Artinya antum apabila hadas, buang air kecil, buang air besar, langsung berwudhu. Apabila hadas, walaupun tidak sholat, tapi langsung berwudhu. Karena
keadaan seorang mukmin ala tahara jauh lebih baik dibandingkan tidak dalam keadaan tahara. Kata Nabi SAW, la yuhafiz ala wudu illa al-mu'min. Tidak ada yang menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Nah ini subhanallah, ada satu kisah disebutkan oleh Syekh Abdul Salam. Pada tahun 1980-an ada seorang ulama, dia pergi ke kota Cina. Ternyata di sebagian pedesaan Cina, ya pedesaan-pedesaan Cina, itu ada yang rakyatnya usianya panjang-panjang sampai 120 tahun. Akhirnya dipelajari sama ulama tersebut, ditemukan ternyata mayoritas penduduknya orang Islam. Dia bingung, kok bisa nih orang Islam usianya panjang 120 tahun. Pas dilihat, salah satu sebabnya kakinya selalu basah. Maksudnya kakinya selalu basah menunjukkan kalau penduduk desa tersebut senantiasa berwudu. Dari situ dia mengetahui kalau menjaga wudu sebab dipanjangkan usia. Dan ini ada hadisnya. Kata Nabi SAW, ya Anas asbir al-wudu yatul fi umurik. Wahai Anas, berkata kepada pembantunya Anas bin Malik radhiyallahu an, wahai Anas, sempurnakanlah wudu maka akan panjang usia kamu. Dan Anas termasuk sahabat yang panjang usianya. Maka menjaga wudu ya termasuk sebab memanjangkan usia. Kemudian di antara amalan yang dapat memperpanjang usia yaitu berbuat baik kepada manusia dengan semua hal yang kita miliki. Berbuat baik kepada manusia dengan semua hal, baik harta, tenaga, waktu, dan yang lainnya. Ya. Berbuat baik kepada manusia dengan semua hal. Di antara amalan yang dapat memperpanjang usia, sedekah, yaitu bersedekah. Kata Nabi SAW, as-sadaqah taqi masari'as su. Sedekah menjaga seseorang dari keburukan, di antara keburukan su'ul khatimah. Di antara amalan yang dapat memperpanjang usia yang ke-10 ya, talabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Ya, seseorang apabila menuntut ilmu syar'i, dia belajar dan mengajar, itu sebab dia dipanjangkan usianya. Kenapa? Kalau dia belajar, dia ada kaitan isnad. Karena agama ini diambil dari guru kepada murid. Maka guru dan murid ini yang menjaga agama. Disebutkan oleh Ibnu Mubarak, al-isnad minad din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Isnad, hubungan penyampaian ilmu antara guru dan murid itu termasuk dari bagian agama. Ya makanya kalau seseorang selalu menuntut ilmu syar'i, belajar dan mengajar, itu sebab dia dipanjangkan usianya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, di antara sebab dipanjangkan usia seseorang, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia memohon doa kepada Allah agar Allah panjangkan usianya. Karena kata Nabi SAW, la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Kalau ada pertanyaan, apa doa panjang usia? Apa doanya? Doa Nabi SAW kepada Anas bin Malik apa? Allahumma akthir malahu wa waladahu. Makanya Nabi SAW mendoakan Anas, Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya. Maka Anas bin Malik dikasih anak yang banyak, dikasih harta yang banyak, dipanjangkan usia oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai dikatakan anak sama cucunya ketika dihitung 100 lebih. Sampai dia lupa ini cucu dari anak yang mana, ini dari anak. Antum subhanallah, antum sekarang lihat kakek ketemu cucu paling mentok berapa? Ketemu cucunya jumlah berapa? Mungkin katakan 13, 14 mungkin. Dia udah gak ada habis itu. Atau mungkin paling banyak 20. Bayangin Anas ketemu jumlah cucunya 100 lebih. Sampai dia
Ya, bingung ini cucu anak dari mana. Dan dia dikasih oleh Allah kebun kurma yang panen 1 tahun 2 kali. Kebun kurma ini panennya lama, 1 tahun paling sekali. Ya, ini dikasih 1 tahun mesti 2 kali. Maka dia punya kebun kurma yang besar, subur, panen terus, nggak panen. Itu keberkahan doa Nabi Muhammad SAW. Makanya antum berdoa, Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali. Allahumma akthir mali, ya Allah perbanyaklah hartaku, wa waladi, dan perbanyaklah anak-anakku. Wa atil hayati ala ta'atika, dan panjangkanlah usiaku di atas ketaatan kepadamu. Wa ahsin amal, dan perbaikilah amalanku. Dan terakhir sebelum ditutup, subhanallah, disebutkan ini bagus juga, ini mungkin sebab terbesar kenapa orang zaman sekarang cepat wafat. Apa kira-kira orang zaman sekarang cepat wafat? Stres ya. Orang stres, pikiran sama hatinya nggak tenang. Ini lihat disebutkan oleh Syekh Abdul Salam di sebagian kitab, Anna al-Asma'i ulama. Dia melihat seorang laki-laki Badui. Maka dia tanya, "Kam umruk?" Berapa umur kamu? Kata orang Arab Badui, antum tahu orang Arab Badui? Arab Badui ini terkenal bodoh, kaku, keterbelakangan. Orang Arab Badui, beda sama orang kota. Makanya hadis yang menunjukkan datang ke masjid langsung kencing, itu siapa yang kencing? Arab Badui. Maka kata para ulama, kenapa orang Arab Badui melakukan itu? Karena kebodohan dia jauh dari kota. Maka dia bodoh kalau bertanya pertanyaan kadang yang kurang ilmiah, kemudian juga perbuatannya kurang baik. Nah, ini Asma'i ketemu orang Arab Badui. Ditanya, "Kam umur?" Berapa umur kamu? Kata dia, "Umri mi'atun wa ishruna sanah." Umurku 120 tahun. Kaget Asma'i ini. Karena jarang ya dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Asma'i, "Ma sababu tuli umrik?" Apa sebabnya usia kamu panjang? Kata dia, "Taraktu al-ghil fabaqiya." Aku meninggalkan hasad di dalam hatiku, Allah panjangkan usiaku. Maksudnya subhanallah, seseorang kalau jiwanya ini bersih, ama ininya bersih, panjang usia. Makanya khafif ad-dunya. Antum kurangi dunia, kurangi tahu urusan orang, kurangi semua hal yang bisa membuat hati sama otak antum mumet. Tinggalkan. Kenapa? Itu membuat usia pendek. Makanya subhanallah, orang yang hasad, orang yang penuh hatinya penuh kebencian, penuh hasad, penuh permusuhan di dalam hatinya, sempit. Nah, karena sempitnya hati, sempitnya hidup, pendeknya usia. Tapi coba antum lihat orang yang plong, hatinya bersih, memaafkan, tidak ada permusuhan, tidak ada hasad ya, tidak ada hasad, menerima semua takdir Allah, ridha dengan semua pemberian Allah, qanaah sama yang lainnya. Benaknya selalu positive thinking. Insya Allah khair, insya Allah diganti oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, insya Allah anak diberikan kesehatan. Kalau ininya sehat sama ini sehat, panjang usia dia. Makanya orang kadang yang subhanallah, yang biasa-biasa aja, panjang usianya. Yang kita lihat sibuknya luar biasa, pendek usianya. Ya. Nah, cuman ini pelajaran, kalau itu berkaitan dengan dunia, maka seorang mukmin dia bersihkan benak dan hatinya dengan Al-Quran dan juga As-Sun. Kenapa yang akhir ini kita bahas? Karena subhanallah ya ikhwah, kita hidup di zaman media sosial. Media sosial ini, semua informasi masuk ke otak sama ke hati. Dan itu memuat hati kita sesek dan otak kita sesek. Makanya kiatnya khafif, ringankan hal-hal ini. Banyak hal yang gak perlu kita tahu, jangan kita tahu. Dan banyak hal yang kalau kita tahu menyempitkan hati dan menambah pikiran, gak perlu tahu. Ya, maka kalau seorang membersihkan semuanya akan ringan hidupnya. Ya, makanya orang saleh dikatakan
ciri orang saleh itu sedikit pergaulan. Kenapa? Karena tuh kerjanya dia cuman rumah, masjid, nyari nafkah keluarga. Maka dia tidak tahu banyak informasi. Dengan itu ringan hidupnya, ringan bebannya, dan panjang usianya. Bisa difahami ya? Mungkin itu aja yang bisa kita kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kita azan terlebih dahulu, kemudian kalau ada pertanyaan sampai jam 7:30, habis itu kita qomat. Wassallallahu warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ikhwah, ada pertanyaan? Tafadhal sebelum tutup. Ya, tafadhal Pak. Meninggalkan ibadah kita. Padahal kalau yang ada, misalnya tahu, itu kan mengisbat sama Allah sekali maka itu. Kedua, yang namanya ibadah haji kan berlaku untuk satu kali. Bagaimana kaitan dengan keterangan itu? Nah, yang pertama, memang ibadah haji dan umrah itu ibadah yang dikaitkan dengan istita'ah, kemampuan. Apabila seseorang itu mampu dan dia tidak melaksanakan ibadah haji atau umrah, maka dia berdosa. Tapi kalau misalnya memang dia tidak mampu, maka gugur kewajiban haji tadi atau umrah tadi. Karena firman Allah Azza wa Jal, walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan kepada manusia haji ke rumahnya bagi yang mampu, dan kemampuan itu kemampuan harta dan fisik. Nah, apabila seseorang dikasih oleh Allah harta banyak, maka di antara amalan yang bisa dia kerjakan, dia menyambung antara satu umrah dengan umrah yang lain atau satu haji dengan haji yang lain. Kenapa? Karena haji dan umrah ini amalan yang agung. Ya, kalau dia memiliki harta, walaupun dia sudah haji, katakanlah haji kewajibannya sekali, begitu juga umrah kewajibannya sekali. Cuman apabila dia memiliki harta, kemudian dia tidak menyambung antara haji dan umrah karena sebab kesibukan atau bakhil, maka dia tercela. Ya, karena itu amalan yang mestinya dia lakukan karena dia dikasih kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi kalau semisalnya memang dia tidak ada kemampuan dengan terbatasnya fisik atau terbatasnya harta, tidak jadi masalah. Ya, maka yang paling terbaik, ya bahkan pernah kita jelaskan, ibadahnya orang-orang kaya, orang-orang yang dikasih oleh Allah kelebihan harta, salah satu manfaatnya dia bisa taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadat maliyah, ibadah harta. Jadi ada ibadah yang berkaitan dengan harta, dan ini yang gak bisa dilakukan oleh orang fakir. Itu bisa dilakukan oleh orang-orang kaya. Dulu para sahabat yang miskin, dia sedih, dia datang kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan dhahaba ahlud dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, ini orang-orang kaya pergi membawa banyak pahala. Yusalluna kama nusalli, dia sholat sebagaimana kita sholat. Wa yasum kama nasum, dia puasa sebagaimana kita puasa. Wa yatasaddaqun bifuduli amwalihim, mereka bersedekah dengan kelebihan rizkinya. Nah, ini kita yang gak bisa. Nah, jadi kalau ada orang kaya dikasih oleh Allah kelebihan harta, namun tidak sedekah, tidak haji, tidak umrah, apa fungsinya dia memiliki harta tersebut kalau tidak taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla? Makanya kalau dia rutin 2 tahun sekali, bahkan subhanallah sebagian orang setiap Ramadan berangkat. Setiap Ramadan dia berangkat. Anda pernah nemuin orang suami istri setiap akhir Ramadan mesti i'tikaf di Masjidil Haram belasan tahun. Dia tinggalkan, dia kasih ke anaknya, dia i'tikaf sampai hari Id di Masjidil Haram. Setelah puasa Syawal dia pulang ke Indonesia. Dia pas dikasih harta lebih oleh Allah, perusahaannya maju, dia bertekad dengan istrinya setiap akhir Ramadan i'tikaf, Id dan puasa Syawal di Masjidil Haram. Maka ini yang ghibtah. Apa ghibtah? Yang diinginkan
di dalam hati untuk mengikuti orang tersebut. Maka kata Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad. Hasad di sini ingin seperti orang tersebut kecuali dua. Yang pertama, seseorang dikasih oleh Allah ilmu, dia habiskan ilmunya di jalan Allah, mengajar, berdakwah dan yang lainnya. Yang kedua, dikasih apa? Orang dikasih apa oleh Allah? Harta. Ya, maka dia infakkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini ibadat maliyah. Kalau seandainya dia punya harta kemudian dia tidak melakukan itu, rugi dia. Ya, walaupun sunnah, iya sunnah, cuman dia rugi. Kenapa? Karena dia tidak memanfaatkan hartanya dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan setiap orang mengeluarkan hartanya untuk Rabbnya pasti nggak berkurang. Dan itu terbukti. Setiap dia keluarkan, setiap itu juga dia bertambah berkali-kali lipat. Ya, maka ini keutamaan bagi orang-orang yang dikasih harta oleh Allah Azza wa Jalla. Cuma tadi subhanallah hadis qudsi yang disebutkan dalam risalah yang tadi kita bahas, paling tidak jangan sampai dia meninggalkan haji atau umrah kalau dia punya harta lebih dari 5 tahun. Artinya di bawah 5 tahun dia sudah umrah lagi. Ya, maka tadi disebutkan dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, hambaku aku sehatkan dia, aku panjangkan usianya, aku kasih rizki. Subhanallah, nggak ada ziarah ke rumahku, la mahrumun kata Allah. Maka hamba seperti ini dihilangkan dari kebaikan. Dia dikasih semuanya oleh Allah, dikasih sehat, dikasih usia, dikasih harta. Mestinya dia syukur dengan mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia tidak mau. Bisa difahami ya? Oke, wallahu a'lam bishawab. Nama ada lagi? Di sini ada, ya fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagaimana cara kita untuk menyambung silaturahmi dengan saudara kita yang masih non muslim? Lalu apakah kita boleh mendoakan kebaikan untuk saudara kita yang masih non muslim tersebut? Nah, yang pertama yang benar silaturahim. Silaturahim. Saudara non muslim itu memiliki hak kalau dia ada kerabat dengan kita. Di antara haknya tetap kita harus menjalin hubungan silaturahim. Sebagian sahabat ya, di antaranya anak Abu Bakar As-Siddiq ya radhiyallahu taala an, dia memiliki saudara dan kerabat yang non muslim. Maka tetap disuruh oleh Nabi SAW untuk menyambung kerabatnya tadi. Karena menyambung kekerabatan tetap ada barak, berlepas diri dari agamanya. Maka ketika seseorang memiliki saudara yang non muslim, dia tetap harus menjalin hubungan silaturahim kalau karib kerabat dia. Kemudian yang kedua, dia mendakwahkannya. Dan yang ketiga, dia mendoakannya selama dia masih hidup. Didoakan semoga Allah memberikan hidayah. Nabi SAW mendoakan dua Umar. Waktu itu dua-duanya belum masuk Islam. Umar bin Al-Khattab dan Amr bin Hisham. Allah mahdi li ahadi Umarain. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada salah satu dari dua Umar. Ya, Amr bin Hisham Abu Jahal dan satu lagi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala. Maka Allah memberikan hidayah kepada Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala. Ini menunjukkan mendoakan orang non muslim, apalagi karib kerabat, orang tua dan yang lainnya untuk mendapatkan hidayah dianjurkan dan juga boleh. Ya, sambung, memberikan hadiah, kemudian mendoakan, semuanya boleh. Nah, wallahu a'lam. Bagaimana menyikapi tetangga yang suka parkir mobilnya di depan gerbang rumah kita? Yang kedua, membakar selalu sampah tiap pagi yang asapnya masuk ke rumah kita. Ya. Ya. Yang pertama memang parkir depan rumah itu juga salah. Jadi antum tegur, ditegur baik-baik, dikasih tahu kalau misalnya memang nggak boleh parkir di depan rumah. Kalau bisa di depan pagar rumah kita dituliskan banyak itu, dilarang parkir di depan rumah. Ya, kalau misalnya memang dia masih ngeyel, maka bisa dilaporin ke Pak RT. Dia dilaporin ke Pak RT, ya supaya Pak RT nanti yang negor langsung. Begitu juga bakar sampah ini juga nggak boleh, ya, apalagi di rumah ada istri, ada anak dan yang lainnya, ada makanan. Ini cukup ditegur.
Ya ditegur, dinasehati, ya kemudian dia bisa lapor ke Pak RT supaya bisa diambil sikap yang baik kalau masih ngeyel. Ya cuman bukan berarti kita jahat, ya kita berbuat zalim dan yang lainnya. Tapi tadi kita sebutkan di antara husnul jiwar kaful sabru alal adza, sabar di atas gangguan. Yaitu gangguan harus sabar. Itu pun bukan berarti sabar itu diam tidak mengambil tindakan. Maksudnya kalau emang benar-benar merugikan kita bahkan membahayakan, boleh kita mengambil tindakan dengan cara yang terbaik. Ya tidak boleh menzoliminya. Misalnya dicoret mobilnya, ya setiap parkir dicoret mobilnya ya, atau dikempesin bannya dan seterusnya. Bagaimana cara menyambung silaturahim terhadap abi atau ayah yang menikah lagi dan sekarang beliau di luar pulau? Bagaimana cara berbuat baik atau silaturahim terhadap saudari perempuan sebapak? Cara menghilangkan sakit hati terhadap seorang ayah yang dulu meninggalkan anaknya saat kecil dan ibu untuk memilih menikah lagi. Jadi yang pertama, tetap antum harus menyambung tali silaturahim. Karena yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua Allah Azza wa Jalla. Keberadaan kita itu ada karena keberadaan orang tua kita. Ya, maka Allah Ta'ala menyuruh kita untuk berbuat baik kepada dia walaupun dia berbuat buruk. Antum lihat subhanallah, sahabat Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala an, seorang pemuda kaya raya. Ya, ketika masuk Islam, maka dia diisolasi oleh keluarganya. Ditinggalkan oleh keluarganya sampai hartanya tidak dikasih oleh keluarganya. Sampai subhanallah, Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an di akhir hayat ketika meninggal di salah satu peperangan, itu kain kafannya kalau ditutup badannya kakinya terlihat. Kalau ditutup kakinya mukanya sama badannya terlihat. Nangis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dulu Mus'ab sahabat kaya raya luar biasa. Tercium minyak wanginya dari jarak yang jauh. Ketika dia wafat, ya sampai tidak memiliki kain kafan yang bisa menutup semua tubuhnya. Subhanallah ya ikhwah, laula taqwa, kalau bukan takwa dan amalan saleh, maka orang ini nggak ada harganya di sisi Allah Azza wa Jalla. Mus'ab bangsawan, orang kaya raya, pas wafat gak punya apa-apa, tapi besar di sisi Allah dengan Islam. Itu ketika dia masuk Islam, ibunya nggak nerima. Akhirnya ibunya demo. Aku tidak akan makan sampai kamu kembali lagi ke agama kamu. Demo ibunya. Kata sahabat tersebut, wahai ibuku, kalau seandainya nyawamu keluar satu demi satu setiap hari untuk aku meninggalkan agama ini, aku tidak akan meninggalkan agama ini. Ya. Padahal ibunya jahat, tapi tetap disayang oleh Mus'ab ibn Umair. Ya, tetap dikasih haknya dan yang lainnya. Nah, maksudnya di sini nggak semua orang itu mendapatkan orang tua yang ideal. Kadang Allah Ta'ala menjadikan ujian seorang anak dari orang tuanya. Ada orang tua yang bakhil, pelit. Ada orang tua subhanallah yang fajir, jahat. Ada orang tua yang cuek. Ada orang tua mungkin yang kurang kasih sayang kepada anaknya. Ya, semua anak mengharapkan kesempurnaan dari orang tua. Tapi kadang Allah menghendaki dia mendapatkan orang tua yang tidak sesuai dengan pilihan dia. Maka ini namanya apa? Cobaan. Cuman subhanallah tidak boleh kita meninggalkan hak dia. Karena kita ada di atas muka bumi sebab dia setelah Allah Azza wa Jalla. Maka seorang anak dia harus memberikan haknya kepada orang tua walaupun dia tidak suka kepada orang tuanya. Ya sampai ya wa in jahadaka ala an tusyrika, ya kalau dia menyuruh kamu untuk berbuat syirik kepada Allah, disuruh untuk berbuat syirik, fala tuti'huma, jangan kamu taati orang tua itu, tapi tetap berbuat baik. Hak Allah tidak boleh kita taati, kita harus tetap mengikuti hak Allah. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap dia mendapatkan hak suhbah, hak pertemanan.
ya harus dikasih haknya. Nah, salah satu haknya silaturahim. Ditanya kabarnya, kemudian kalau dia butuh nafkah dinafkahi dan yang lainnya. Nah, begitu juga terhadap saudari perempuan sebapak, sama. Saudari seperempuan bapak itu bibi dia. Ya, bibi-bibi dia, mahram dia yang harus dia sambung tali silaturahim. Ya, maka sikap bapak mungkin yang meninggalkan, kemudian sikap orang tua yang kurang baik dan yang lainnya kita sabar. Cuman bukan berarti kita harus menghilangkan hak dia. Ya, birrul walidain tetap kita harus berbuat birrul walidain, berbuat bakti kepada kedua orang tua semampu kita dan kita mengharapkan pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya kita dapat pahala ketika kita sabar terhadap tetangga kita dapat pahala ketika kita sabar terhadap anak dan istri kita berbuat buruk, maka kita juga dapat pahala ketika kita sabar terhadap gangguan orang tua tersebut, ya. Terus dia doakan, dia silaturahim, dia sambung, ya, dengan itu dia akan dipanjangkan usianya dan akan diberkahi amalannya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang paling terpenting, ya, sebelum ditutup, kita berbuat baik kepada orang tua itu dibalas oleh Allah. Salah satu balasannya, anak kita akan berbuat baik kepada kita, ya, diganti oleh Allah. Maka seseorang apabila ingin mendapatkan anak-anak yang baik, dia berbuat baik sama orang tuanya. Maka dengan berbuat baik kepada orang tuanya, Allah akan mengganti anak-anak dia akan berbakti dan berkhidmat kepada dirinya, karena dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, maka ini penting, ya. Dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, wa kana abuhuma salihah. Ya, salah satu yang diselamatkan oleh Khidir itu anak yang saleh. Dulu maksudnya anak dari orang tua yang saleh. Karena orang tuanya saleh, dijaga oleh Allah anak keturunannya. Maka dia lihat positifnya. Dia lihat kalau seandainya anak berbuat baik kepada ayah dan ibu anak, itu akan nurun nanti. Anak-anak anak ini akan berbuat baik kepada anak. Kalau anak berbuat buruk kepada dia, itu pun akan turun. Ya, anak dan anak-anak kelak akan berbuat buruk kepada. Maka ada satu kisah, ada anak nganterin orang tuanya ke panti jompo. Dia bawa orang tuanya, ibunya, sama dia bawa anaknya. Itu subhanallah, anaknya setiap di perjalanan nanya jalan. Dia bilang, "Bah, ini jalan apa?" katanya. Dikasih tahu, "Ini, Bah, ini namanya jalan ini." Nanti udah ada pindah jalan lagi atau pindah tempat lagi, nanya lagi, "Bah, ini jalan apa?" Sampai ke panti jompo diturunin ibunya. Anaknya nanya, "Ini apa?" "Ini panti jompo, namanya tempat penitipan orang tua dan yang lainnya." Sambil pulang lihat lagi anaknya. Akhirnya bapaknya nanya, "Kenapa kok kamu nanya terus?" katanya. Kata si anak itu, "Nanti anak udah besar bakal naruh bapak di tempat yang sama main." Kaget bapaknya. Putar balik dijemput lagi akhirnya ibunya. Ya. Ini menunjukkan subhanallah, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Dan juga orang tua, ya ikhwah, amalan yang ada waktu. Artinya antum berbuat baik sama orang tua ada waktunya. Sampai kapan? Sampai dia wafat. Ketika dia sudah wafat, nggak ada lagi kesempatan kita bisa membahagiakan dia ketika dia hidup. Artinya orang tua itu terbatas. Makanya orang tua jasanya itu kadang nggak bisa dibalas, ya. Dan kita berbuat baik kepada orang tua karena nunggu dia wafat. Beda kalau orang tua ngurus kita. Kayak kalau orang tua ada anak sakit, diurus anaknya, berharap anaknya wafat apa hidup? Berharap hidup anaknya panjang usianya. Cuman kalau anak ngurus orang tua, karena dalam pikirannya orang tua anak juga nggak bakal lama. Kalau diurus nanti suatu saat bakal tiada. Nah, itu bedanya anak ngurus orang tua sama orang tua ngurus anak. Nah, maka di sini kalau antum tahu orang tua bakal wafat, terbatas dan yang lainnya, maka berikan yang terbaik buat orang tua dan berharap pahalanya kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.